Matur sembah nuwun waktu yang diberikan. Tadi dijelaskan masalah hakikatnya hakikat. Tapi nerangkan apa tadi kok lupa. Cuman yang jadi pertanyaan saya, ketika kata-kata hakikatnya hakikat itu kalau dikembangkan hakikatnya syariat, hakikatnya torekot, hakikatnya makrifat, atau syariatnya syariat, syariatnya torekot, syariatnya makrifat, itu kalau dikembangkan itu semacam itu. Yang jadi pertanyaan saya, jika Gus berkenan itu bisa menerangkan dan diberikan contoh, Gus. Terima kasih. Sampun? Sampun. Sampan mendapatkan sesuatu itu pilih lewat mana? Lewat naik ke atas atau atas ke bawah, tergantung jenengan. Kita manusia mendapatkan sesuatu itu pilih lewat jalan yang mana terserah. Contoh, wedhus saya hilang, ya. Kemana wedhus saya? Ke sawah atau kemana? Gelap sekali, nggak kelihatan. Jenengan pengen ketemu wedhus sampean, boleh sampean bawa sentolop. Dan atau sampean bawa oncor. Oncor dengan sentolop sama-sama bisa untuk menerangi kegelapan. Cuman bedane nek oncor iku keterang angin mati. Tapi nek sentolop senter keterang angin mboten mati. Wis pilih pundi terserah. Wis. Memang kita dulu diajarkan tentang proses-proses, Pak, ya. Tergantung jenengan pilih yang mana terserah. Cuman sesuai dengan pertanyaan di sini akan saya jawab tentang hakikatnya syariat atau torikohnya syariat, mulai atas saja. Makrifatnya syariat, hakikatnya syariat, torikohnya syariat atau syariatnya syariat. Yang kedua, makrifatnya torikoh, hakikatnya torikoh, torikohnya torikoh. Lalu makrifatnya hakikat, hakikatnya hakikat. Yang terakhir makrifatnya makrifat. Itu bagaimana? Udah. Yang dimaksud makrifatnya syariat itu bagaimana? Inilah kelas, Pak. Membedakan di antara kita kelas karena proses. Makrifatnya syariat adalah, mohon maaf, patuhnya jenengan kali kula ing dalem aturan syariat. Enggak mikir iku tadi ketika melakukan ini karena Allah atau tidak, enggak mikir. Yang penting udah tak ucapkan lillahi ta'ala. Urusan atiku, ruhaniahku itu karena pahala atau surga, udah nggak dipikir. Sing penting lesanku lillahi ta'ala, terus dalam hati aku niat sholat karena Allah ta'ala. Wes, iku makrifati syariat. Lah, torikoe syariat itu yang bagaimana? Jalannya ilmu itu bagaimana? Jalannya itu di akal, Pak. Sehingga sampai saya ajari ilmu matematika. Telu tambah telu ini menjadi 6. Dulu itu namanya ilmu porogapit, Pak. Dulu itu ilmu pasti. Guru kula sien almarhum waktu ibtida. Kalau tambah-tambahan itu dodeng nih lho, Pak, ya. Dijejer. Dodeng loro ditambah dodeng loro, wis jumlahan dihitung 1, 2, 3, 4, berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dulu itu seperti itu. Sodo, arannya itu sodo. Jadi kita dulu itu sekolah
di SR jenengan ya, sekolah rakyat itu lho. Nah, nek cara kula pun ibtidak, Pak, nek jenengan SR mungkin pian. Iku selalu membawa apa? Membawa betting. Betting yang kita bawa. Artinya betting itu nanti kalau kita masuk pada ilmu pasti. Kalau sekarang namanya ilmu matematika. Lah, thoriqohnya syariat adalah ilmu. Lewat ilmu itu digenahkan, akhirnya akal bisa menerima dan memahami. Nah, kok thoriqoh? Hakikat dulu ya? Hakikat belum ya? Belum ya. Hakikatnya syariat itu apa? Tujuan. Tujuanmu sholat apa? Allah. Tapi akhirnya kita mendengar atau melihat kelingan teringat pasar. Berarti pasar itu hakikatnya syariat. Bisa? Cetok? Saya ulangi lagi. Hakikatnya syariat itu adalah tujuan kita bersyariat. Syariatnya kita contoh sholat. Sholat aja lah wis. Kita ribut sholat aja dulu. Biar nanti kita mendandani sholat. Tujuan kamu sholat menyembah Allah, bos. Menyembah. Di situ dikatakan ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Doa iftitah ya. Ku arahkan wajahku wajahnya hidup yang menguasai jagat langit dan bumi dan sebagainya. Tetapi fakta di lapangan, hakikat syariat kita itu tadi, yang melihat pasar ya pasar, melihat bojo ya bojo, melihat anak ya anak, dan seterusnya. Gak mungkin Pak teng mriku itu bisa ke Allah, gak mungkin. Jelas? Yes, iki fakta di lapangan saya katakan. Karena apa? Sehingga Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jelas wis. Dulu itu Pak, guru saya ngaji itu kalau memaknai fawailul itu adalah neraka wel. Kalau adem itu nemen ademe, kalau panas luar biasa panasnya daripada neraka yang lain. Itu jarene dulu. Nah, ternyata neraka wel atau kerusakan itu bagi orang yang sholat lalai. Fawailul lil musallin. Siapa yang sholatnya itu yang rusak, yang akan diberikan Allah kerusakan. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya dalam keadaan lalai pada Allah. Nah ini kalau dibuka di dalam hikam, dibuka di dalam tafsir muhakamah, sahun niki tidak seperti apa yang ku katakan tadi. Dikatakan sahun lalai itu gini Pak, sudah waktunya gak cepet-cepet sholat sampai kehabisan waktu. Kalau masuk di ranah wilayah hakikat tambah nemen Pak, di dalam sholat pun manakala lalai juga begitu. Ini hakikatnya sholat kita secara syariat menyembah berhala. Pun muring-muring. Berupa apa berhala kita? Berupa selain Allah. Ini dari sudut kacamata hakikat, bukan syariat. Lalu thoriqohnya syariat bagaimana? Jalan akal ini Pak. Akal ini dipergunakan oleh nafsu sebagai lintasan untuk membisiki nafsu supaya untuk membisiki ruh untuk beriman selain Allah. Contoh. Hujan sangat lebat. Petir menyambar. Ada satu pohon, kita tahu depan kita disambar
petir sampak gosong pecah. Ada ya Pak ya? Nah, nafsu lewat akal itu membisikkan terhadap ruh kita. Kal, ngomong yo, nangoni roh yang membelah pohon itu adalah petir. Oke, kita urai. Pohon dan petir, khalik apa makhluk? Makhluk. Akal mesti ngomong, kalau tidak ada petir yang menyambar, nggak mungkin pohon Akal masuk Pak nggih? Itu diterima oleh ruh kita, akhirnya percaya. Nah ini, ingat, akal dijadikan nafsu sebagai jalan untuk membisikkan ruhaniah kita supaya tidak beriman kepada Sang Yang Tunggal. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas. Mana jinnya, mana nasnya? Oke, umpama kula tegel ngomong, tahu tegel nggih? Mentolo ngene, ngeten. Jin dijadikan oleh nafsu sebagai alat untuk membisikkan dada kita. Alladzi isinya nafsu dikembangkan iblis, yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan, mereka membisikkan terhadap di dalam dada kita, maksudnya hati, ruh ini. Lah, nafsu membisikkan terhadap ruhaniah kita lewat apa? Jalan apa? Minal jin nati wanas. Saiki minal jin. Iki mumpun ditelok syariat, syariat kok sampean gebukan kok. Kami delok hakikat lah ya. Ngeten. Jin, mengapa di situ ada keterangan korin? Tadi kan saya katakan nafsu menjadikan akal sebagai jalan. Langan tadi untuk membisikkan terhadap ruh supaya beriman terhadap selain Allah. Arti jin, mohon maaf, boleh tak maknani hembusan apa yang dihembus oleh nafsu dalam dada kita lewat akal itu. Iki kegoiban, makanya saya katakan jin kegoiban. Nek kalau yang kedua, nafsu membisikkan lewat nas manusia, kasar iki Pak. Kasar. Secara kasar, contoh tadi si A ngomong si B. Si A, kamu saya kasih tahu ya, pohon itu terbelahnya karena dibelah oleh petir. Saya kasih iman, saya doktrin si B saya doktrin. Percaya. Iku sama halnya si B itu telah dibisiki nafsu lewat minan nas. Saya berarti ikin nas iki. Inilah namanya setan berwajah manusia. Tadi setan berwajah jin di situ Pak. Lah, ini fakta di lapangan semua teringgapi Pak. Bah santri, bah kiai, bah apapun teringgapi semuanya. Kecuali lihat di dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. 39 Allah katakan, Iblis Pak ngomong, ya Rob, wahai Tuhanku, berhubung saya sudah panjenengan cap sebagai makhluk yang ingkar, izinkanlah saya untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam. Silahkan. Berarti secara legalitas iblis nggoda manusia ini sah mboten? Sah. Allah Al-Hijr 39. Tetapi di situ iblis juga ngomong, illa ibadaka, kecuali satu ya Rob, ya Tuhanku, satu yang tidak bisa kami jerumuskan.
Siapa mereka? Fa innahumul mukhlasin. Hum mukhlasin. Siapa mukhlasin? Mereka lah Pak yang kami maksud judul awal tadi, sudah menjadikan aktivitas dohiriyah ini disertai ruhaniyah makrifat pada Allah. Wis gak bisa dibisiki sudah. Karena apa? Antara akal dengan ruh ini sudah ada filter, penyaring. Kabar yang gak benar di mata Allah tidak akan dia terima. Orang yang ruhaniyahnya sudah makrifat pada Allah seperti itu. Imannya dijaga. Secara syariat boleh mengatakan makhluk itu yang berlaku, tapi secara hakikatnya ruhaniyahnya beliau itu tidak seperti itu. Bahkan ada yang berani Pak, hakikatnya makrifat itu dikeluarkan secara syariat. Ana al-haq la fi jubati illallah. Sejarah al-halat seperti itu. Kebenaran yang ada di dalam dituangkan di dohir yang tidak memakai bahasa syariat, langsung bahasa makrifat. Ana al-haq, saya adalah Allah. La fi jubati, tidak ada di dalam jubah saya, kelambi baju saya di dalamnya enggak ada illallah, kecuali Allah. Ayo, apa enggak seperti wak lili dikasih garam Pak ini jadinya? Padahal itu gak salah, ing miturut pandangan Allah. Karena apa? Al-halat ketika mengatakan itu dirinya sudah tidak ada. Terus yang berkata itu siapa? Allah, bukan al-halat sebagai makhluk, tapi Allah sebagai al-khaliq. Cuman gaya kita dengan mata zahir melihat makhluknya berarti nuduh al-halat yang ngaku-ngaku menjadi itu Tuhan. Coba kalau basiroh kita yang memandang Allahnya itu pasti. Makanya di dalam petir kalau nggak ada Allah bisa belah? Nggak bisa. Makhluk siapapun tidak akan pernah bisa gerak sendiri manakala tidak digerakkan. Itu di dalam muraqabah Pak ya. Muraqabah berarti masih ada dua. Makrifat paling ndek, paling rendah. Itulah yang disebut ihsan. Antakbudallaha ka'annaka taroh. Bahkan di dalam hikam itu diibaratkan gini Pak, makhluk itu Pak, ya seperti gila, seperti spidol sama korean. Makhluk itu bahasa Jawa kita seperti wayang. Nah, dol spidol, pindahan dol korean itu dari tempat satu ke tempat yang lain, bisa? Nggak bisa. Inilah sesungguhnya sifat makhluk itu gini. Lah, itu kok bisa bergerak? Koyoknya gerak dewi, tapi sejatinya ada yang menggerakkan. Akhirnya spidol diangkat, dikengelih korean. Lah, kalau kita melihat spidolnya makhluknya, menuduh bahwasanya spidol punya keadaan, punya kekuatan. Tapi kalau ruhaniyah itu jenengan melihat orangnya yang mindah, bukan spidolnya. Melihat Allahnya, jelas. Makanya tinggal kita melihat dari sisi mana. Kalau memandangnya dari sisi syariat ya makhluk, memandang dari sisi hakikat ya Allah. Hanya itu sebetulnya kesimpulannya itu. Ya jangan kita hanya berhenti di pandangan basariyah Pak. Ya kita harus naik di pandangan basiroh. Sebab nanti akan yang bertanggung jawab di mata Allah semuanya adalah basiroh atau ruhaniyah ini.
Sebab jasmani itu minangka prajurit, roh adalah raja. Jikalau rajanya zalim, maka prajuritnya pun juga zalim. Yes. Terus syariatnya syariat. Tadi makrifat torikoh, hakikat torikohnya syariat, sekarang syariatnya syariat. Mboten mangkel jenengan? Estu? Wes gini aja. Saya punya buah nangka, Pak. Buah nangka saya letakkan di piring. Kalau biasanya di musim hujan, buah nangka itu banyak setnya, Pak. Atau jambu. Kelihatannya bagus, tapi ketika dibuka busuk. Saya letakkan piring, saya kasihkan jenengan. Jenengan bilang apa? Ya wis gak usah dinamakan. Itulah sebetulnya. Kulitnya kulit. Syariatnya orang syariat. Syariatnya orang syariat. Laksana seperti ini. Siapapun jenengan gak mungkin mau menerima. Sebetulnya itu, tapi tidak merasa. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhta'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Lihat. Banyak di antara golongan orang-orang yang memungsui Allah. Walladzina amanu, dan memungsui orang-orang yang beriman pada Allah. Tapi dia sebetulnya tidak merasa kalau itu memungsui dirinya sendiri. Jadi kula maringi jenengan, kasih jenengan buah yang berset-set tadi, sama halnya nampek nang wajah saya sendiri. Naik ke torikoh. Apa makrifati torikoh? Mohon maaf Pak, inilah yang ku maksud jenengan makrifat dek-dekan. Dalam taraf nama. Makrifat kita di toriko itu sebatas nama. Sehingga sampai kapanpun nama itu harus dikumandangkan. Allah, Allah, Allahu, Allah. Gitu dah. Tapi itu memang pembelajaran. Proses kita untuk bisa selalu ingat pada Allah. Ya jangan diketawain dulu. Jangan dipaido dulu. Paido bahasa Indonesia Pak. Jangan diomelin dulu karena itu proses. Biarlah itu nanti sampai pada ma'rifatnya. Makanya oleh karenanya tolong jenengan kalau bertorikoh hanya memegang sir, lekas. Anda harus membawa sirul asrar, itu endingnya. Hakikatnya torikoh kita itu Pak ya, masih bermakrifat Allah sebatas nama. Torikohnya torikoh kita masih jalan di tempat. Jalan tempat ini. Apa tujuan kita? Wusul pada Allah. Tetapi kita tidak bisa wusul pada Allah, itu berarti kita masih jalan di tempat. Yes. Terus selanjutnya mari torikoh terus. Hakikatnya makrifat. Nyatanya makrifat. Makrifatnya hakikat. Makrifatnya hakikat. Wis, saiki sampean tekan omah.
Di rumah tadi tujuan sampean apa? Kesini. Berarti kesini iki makrifate hakikat. Nyatane tujuan. Inilah makrifatnya hakikat seperti itu. Atau nyatanya hakikatnya makrifat seperti ini. Nyatanya tujuan apa jenengan iki kalau sudah di sini, berarti inilah dibilang nyatanya hakikat. Makrifatnya hakikat. Nah, hakikatnya hakikat bagaimana? Hakikatnya hakikat jenengan kali kulo ini Nyun sewu, memang tujuan sampean mau ke sini di tengah jalan. Sudah biasa, Pak. Jenengan kali kula niki kadang ada yang mengalihkan. Entah dari istri, anak, suami atau teman. Kate nanti ya, anu kate budal ngaji. Nyata, ayo ngopi dulu. Ayo ngopi. Kadang-kadang seperti itu. Akhirnya hakikatnya hakikat itu terkendala dengan itu. Berarti masih di dalam proses perjalanan. Kalau sudah sampai pada tempat berarti itulah makrifatnya hakikat atau nyatanya hakikat. Wis, makrifatnya makrifat. Ya ini, Pak. Udah wis, habis. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya 25. Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu jikalau tidak mau membawa ayat ini. Inilah wahyu yang tertinggi, inti dari segala wahyu. Apa? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Terangno Muhammad. Jelasno nang umatmu. Maka dengan dasar surat Al-Anbiya ayat 25 inilah, Pak, mengapa saya sampai malam hari ini tidak henti-hentinya menyerukan saudara saya untuk merevolusi iman. Jujur, Pak, mulai tahun 2000 saya, Pak, ya, tahun-tahun yang paling kritis bagi saya ketika saat menyampaikan itu bertemu di tahun 2007. Sungguh namanya cacian itu, Pak, mohon maaf, makian, hinaan, bahkan saya mendapatkan titel Al-Majnun. Dan titel itu saya dapatkan dari figur tokoh agama. Loh, sungguh. Dan itu tidak menjadikan saya berhenti. Muhammad, aku tahu dadamu sempit karena umatmu itu menolaknya, bahkan mencaci apa ajaranmu. Tapi kembalilah padaku. Yang membuat itu siapa? Antengnya saya akhirnya di situ, Pak. Jadi saya nggak repot-repot. Siapapun yang mau dan tidak mau, saya tidak merepotkan diri. Apa-apa. Tapi ingat, semuanya itu konsekuensi ditanggung masing-masing. Beto Nabi Yunus. Nabi Yunus melihat kaumnya itu tidak mau menerima, bahkan mencaci, ditinggal ngalih. Apa? Ditinggal ngalih bahasa Indonesianya? Ditinggal pergi sambil ngerutu. Ya Allah, kasih adab terhadap kaumku yang tidak mau menerima ajaranmu, ya Allah. Beres. Tak ngutus utusanku malaikat tak koin mudun, tak kon menghancurkan. Akibat daripada itu si Yunus
akhirnya dihukum Allah. Nabi Yunus dihukum Allah. Bahasa syariat iku dilek iwak, ditelan iwak besar. Tapi bahasa hakikat itulah jenengan kali kula yang sudah sadar atas segala apapun kesalahan rohaniah sebelum jenengan kali kula beriman secara murni terhadap Allah lewat dinul haq ini. Nabi Yunus ketika di dalam perut nggak ingin keluar, Pak. Sampean lihat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Ngakoni nek dhek zalim, Pak. Wis tah, nafsu lawamah muncul dalam diri kita. Itu tetanda kita telah menyesal selama ini kita itu mendolimi terhadap Allah dengan bentuk kita mencari Tuhan selain Allah, selain Sang Yang Tunggal itu. Termasuk apa? Iki mang pedesan, termasuk apa? Petir. Wis banyak yang dihadapkan kita itu. Uang, jabatan, kedudukan, kehormatan, saya jadikan sebagai Tuhanku. Di situ. Karena aku percaya, karena ini semuanya itu akan jadi beres. Padahal Allah sudah katakan, la haula wala quwata illa billah. Oke.